coklat kita, Humor Sufi, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri, sehat? Alhamdulillah Gus, itu modal terbesar kita di hari-hari ini. Sehat dan waras itu penting. Bedanya apa toh Mas antara sehat sama waras itu Mas? Orang yang sehat belum tentu waras itu ternyata ada. Oh iya. Contohnya ya Kamu itu. Berarti sehat itu lebih ke jiwa apa ke raga? Waras itu ke bener atau ke pener atau bagaimana? Harus Ya, lebih spesifik lah. Kita ini kan hidup di dunia kata-kata yang penuh dengan makna. Ya. Sesuatu harus jelas dari awal. Ya jelas-jelas amat sih tidak mungkin karena kita ini kan sudah kepalang hidup di alam ketidakjelasan. Ya. Hanya kita ini dibimbing oleh asumsi-asumsi, oleh stigma-stigma bahwa sehat itu banyak disematkan hanya kepada raga, kepada fisik, Ya, kepada otot. Sehingga orang yang secara otot itu bisa jalan ke sini, ke situ, bisa berolahraga, Ya. tapi kok disebut kewarasannya sering terganggu karena korupsi ini, korupsi itu. Ya. Jadi kata itu kemudian mengasumsikan artinya sendiri, ya. Iya, oke. Berarti kata itu punya kekuatan tertentu ya Mas ya? Yang tiap orang tidak bisa atau bahkan berbeda-beda dalam memaknainya. Kata itu kemudian menguat karena ia wakil dari kekuatan pengucapnya. Wih, ini ya. Ya, jadi kata itu sebenarnya ya biasa-biasa saja. Tapi di tangan pribadi-pribadi tertentu, ia menjelma menjadi kekuatan setara dengan pengucapnya itu. Wih. Kalau pengucapnya saya, kekuatannya seperti apa? Ya itu honor makelaran, kemudian rating itu sponsor, proposal itu langsung terbayang gitu loh. Iya. Kalau pengucapnya Pri GS. Tawaduk, soleh. Terus gak kalah pokoknya. Membohongi diri sendiri itu susah banget. Loh, itu aku butuh latihan lama untuk kuat bohong begitu itu, Gus. Oh iya. Tidak setiap bakat mampu menembus kebohongan premium begini ini. Iya. Tapi kemudian hakikat dari ajining diri ono ing lati, harga atau nilai diri itu berada pada lisan kita. Bagaimana itu Mas? Kalau kita kemudian mengucap sesuatu yang berbeda dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan kita Mas? Ya itu kata yang sudah digadekan hanya dalam radius mulut. Oh. Ya, itu akan menjadi seharga mulut itu saja. Mulut pun mulut teknis ya, sekedar suara, sekedar decak, sekadar gigi, lalu gusi, semacam itu. Jadi itu kan kalau nilai uang itu hanya nilai intrinsik. Oke. Bukan nilai nominal. Iya. Jadi nilai nominal itu kan nilai yang ajaib karena tidak tergambar di kualitas materialnya. Jadi gusi itu dengan kata, kalau kata itu sudah punya kekuatan minimal, bisa mahal katanya loh ketimbang gusinya loh. Iya. Ya, dari kata itu kalau gusi sariawan, mudah sekali mengobati. Kalau katanya sudah produktif loh. Iya. Itu yang disebut nilai nominal. Iya. Nilai nominal itu nilai yang diletakkan tapi tidak berbasis kepada nilai kebendaannya, tapi nilai kesepakatan kita atasnya. Ini walaupun ruwet saya pura-pura paham pokoknya. Loh, tapi kadang kita nggak bisa membedakan antara lidah dan lisan. Lidah ini kan hanya instrumen fisik, lisan kan hasilnya. Tapi orang tua kita juga sering mengajarkan bahwa segala sesuatu penyakit, juga segala sesuatu kesehatan, itu sumbernya dari mulut, Mas. Apa yang kita masukkan, maupun apa yang kita keluarkan dari mulut. Jadi memang benar-benar mulut ini sumber segala sesuatu ya, Mas ya? Berkah maupun musibah ya, Mas? Iya, dan itulah kenapa ia tidak boleh dibiarkan hanya berhenti di dalam kaidah-kaidah intrinsik. Jadi mulut sebagai benda. Ya. Coba mulutnya Celine Dion itu, gimana menghargainya?
Mulutnya atau bibirnya? Ya mulut itu satu perangkat itulah ya. Oh iya. Satu paket itulah ya. Iya. Kita nggak bisa membayangkan Celine Dion itu tenggorokannya serak sedikit saja itu mengganggu bahkan bursa industri rekaman dunia. Jangan-jangan pita suaranya diasuransikan ya? Itu pasti kalau itu kan. Iya. Pemain sepak bola yang middle area saja itu mengasuransikan kakinya, apalagi kalau seperti Celine Dion itu. Iya. Kalau asuransinya tidak benar-benar yang qualified bisa bangkrut itu bayar klaimnya itu. Iya. Ini kan perpanjangan kontrak nih Mas, kontrak baru. Apa perlu item tambahan asuransi cangkem ya buat kita ya? Terutama ke cangkemku. Bicara soal kata, soal keterampilan menyusun kata, apa benar Mas ini semata-mata bakat? Atau memang ada unsur latihan Mas? Sebetulnya sebelum bakat itu lebih tua calling sebetulnya ketimbang bakat itu. Oke, panggilan. Panggilan ya, karena orang-orang yang terpanggil itu bakatnya kadang-kadang belum memadai. Oke. Ya. Kita melihat Rendra di awal-awalnya, ya ada, kok pernah norak juga ya. Iya. Lalu melihat Mas Buta di awal-awalnya, ya culun-culun gitulah. Bakatnya tentu tidak, tapi kan orang-orang itu kan nggak peduli culun, berbakat atau menang atau kalah dalam lomba kan nekat terus. Mau menuju jam terbang terus. Karena calling itu panggilan memang lebih kuat ketimbang bakat. Nah, bakat itu kemudian yang ditesiskan oleh tesisnya Malcolm Gladwell itu, dia menemui kemasterannya itu di 10.000 jam terbang pertamanya itu. Harus dipenuhi itu 10.000 jam terbang? Harus. Karena itu Beatles menjadi Beatles itu setelah lewat 10.000 jam terbangnya. Wah. Beatles itu dulu yang ngamen di pelabuhan-pelabuhan, di nightclub itu sama sekali bukan Beatles. Tapi karena begitu terus, ya akhirnya pukulannya kena ke inti artistik dia. Wah. Berarti pengakuan publik itu memang harus diperjuangkan ya Mas? Wah, itu isinya keringat saja sudah nggak cukup. Itu kalau tubuh kita diperas harus keluar minyaknya itu. Karena keringat aja nggak cukup itu. Iya. Tapi saya dulu pakai taktik yang cerdas Mas. Apa itu? Tanpa butuh pengakuan publik saya ngaku aja langsung. Sofi gitu, tanpa jam terbang. Ya kan memang di dunia itu ada orang-orang edan itu kan ya ada. Ya itu kan ya biarkan kalau itulah ya. Iya. Mas, untuk memenuhi jam terbang Mas, apa yang harus dilakukan Mas? Seringkali ini kan terutama pada masa-masa pandemi ini, banyak sekali kelas-kelas online menulis. Apakah itu mencukupi ataukah harus kembali kepada diri kita sendiri, harus melakukan apa saja kita ini? Itu memenuhi seluruh kuota-kuota ke jam terbangan itu. Itu bisa random saja. Yang penting kuota terpenuhi kan. Misalnya kayak mikrolet itu ya ada istilah pulang pergi itu setangkep namanya. Ya. Dia nggak peduli berapapun penumpangnya, tapi sehari itu kalau targetnya misalkan 7 atau 4 tangkep, artinya shuttle, 7 shuttle itu, 7 bolak-balik itu. Ada soal-soal yang kurang, bukan soal setorannya loh. Tapi sebagai mandat hidup, dia merasa tidak memenuhi standar profesionalismenya. Itu. Ya. Berarti kembali kepada terus-menerus menulis, terus-menerus berpuisi, terus-menerus bersastra gitu ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah tulisan-tulisan kreasi kita di tingkat-tingkat tertentu itu selalu bagus. Beatles lagu-lagunya yang jelek banyak. Beethoven komposisi-komposisi yang gagal banyak sekali. Ya. Nah, itu mereka hanya orang-orang yang tidak urusan kepada kuota waktu itu loh, Gus. Ya. Pada waktunya nanti dia akan menjadi penembak jitu. Tapi sebelum menjadi penembak jitu, dia akan terus-menerus berlatih menembak dan menghabiskan peluru ya Mas ya? Wah, apa-apa harus ditembaki itu. Ya pitik-pitik liwat. Iya, karena di dalam proses itu kan harus ada salah, ada iseng, ada jahil. Gus Plus itu kan ketika masih bersaudara kan tertib sekali lagunya. Lagu-lagu Gus Bersaudara itu tertib, puitik, dan seni suara. Karena benchmarknya Everly Brothers ya. Tapi ketika sudah jadi Gus Plus, bikin lagu itu guyon mereka ini. Iya, sak karep-karep wis dadi ya Mas ya. Jadi. Itulah kuota 10.000 jam terbang itu, Gus. Nggih. Kalau Mas Pri sudah memenuhi 10.000 itu, Mas? Aku sudah 10.000 punjul 500.000. Spesifik Mas sekarang Mas, penyair Mas. Ya, oke.
Ini apakah berbeda dengan penulis-penulis lainnya? Bedanya apa dengan pengarang, dengan eseis, kolumnis? Ini apa, Mas? Saya membaginya menjadi dua saja perjalanan writing etape ya Gus ya. Itu satu, itu seorang penulis mutlak harus melewati apa yang disebut craft writer. Craft writer, apa itu? Apa itu? Ya, menulis sebagai sebuah keterampilan saja. Oke. Ya, nulis berita. Bukan berarti bahwa itu bobotnya lebih rendah loh ya. Itu soal tahapan. Seperti bayi harus merangkak, harus berjalan, itu soal tahapan. Jadi tidak ada yang inferior, tidak ada yang superior. Nah, craft writer itu terjauh teks iklan itu batasannya. Teks iklan itu belum disebut tahapan-tahapan berikutnya sebagai tahapan yang harus dilalui, yang itulah penyair kemudian disebut penyair, yakni art writer. Art writer. Okay. Wah, jadi begini, kita ini kan pembaca berita di media sosial. Ya. Sekarang ini saya sebagai penulis berita merasa tidak pernah membaca berita di hari-hari ini. Karena itu bukan berita. Itu bukan berita, ini. Itu gosip. Oke. Itu asumsi. Itu opini pribadi. Campur baur, fitnah juga. Fitnah, ya toh? Wah. Itu malah kubu sana, sehingga framingnya itu sudah mengkubu sana. Itu bukan berita. Ya. Dan tidak peduli cover both side atau cover three side atau fourth side. Sedih kita ini membaca. Untuk craft writing saja begitu berat kita merampungkan etape itu. Maka ketika seseorang kok sudah sanggup menjadi art writer, wah itu harus dirayakan. Iya. Padahal seharusnya sosial media pun bisa jadi wahana untuk berlatih ya Mas ya. Menyusun kata dengan batasan karakter tertentu ya. Itu kan hanya kita lakukan berdua. Oh iya, hanya tweet-tweet kita yang keren-keren tuh kita aja. Ini yang mendengar mesti muak ya dengar. Tapi seorang penyair bisa disebut sebagai penyair, apakah harus menguasai teknik jurnalistik terlebih dahulu, memenuhi kaidah-kaidahnya, 5W1H, memiliki keterampilan menyusun opini, menyusun suasana, setting dan sebagainya itu gimana Mas? Saya tidak mengerti terlalu detail apakah teman-teman berproses secara tertib dan urut begitu. Tapi akal logik artistik saya tidak mengizinkan. Mereka menjangkau titik itu kok tidak lewat itu, saya tidak mengizinkan logik artistik saya. Ya. Jadi betapapun mau formal mau tidak formal, itu mereka pasti melewati itu. Karena kalau tidak, penemuan mereka itu mudah sekali dipatahkan. Iya. Ya pasti akan sekedar menjadi mediocre gitu loh, tidak ikonik gitu loh Gus. Iya. Ini kata kuncinya Mas, penemuan. Berarti setiap penyair tuh seringkali melakukan perjalanan, petualangan, penjelajahan untuk kemudian menemukan khasanah baru ya Mas? Ya itulah kenapa dia otoritatif disebut penyair. Kalau belum menemukan itu baru pencari dunia kepenyairan. Oh, iya. Saya senang ketika saya merasa dibicarakan dan memenuhi semua unsur-unsur itu Mas. Ya karena yang membicarakan lebih memenuhi lagi. Tapi ada yang lebih jago dari kita. Harus. Nah itu diem saja sudah puisi, diem saja sudah syair itu. Iya. Ayo kita udah. Penyair andalan kita, Mas Joko Pinurbo. Wah. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Sehat-sehat Mas Joko. Sehat, alhamdulillah. Sedang di mana ini? Aku di rumah aja Mas, nggak banyak keluar nih, kecuali kalau ada acara penting yang memerlukan kehadiran fisik ya keluar, kalau enggak ya di rumah aja. Terus selama di rumah? Ya macam-macam, nulis-nulis, nge-zoom, ngisi webinar dan banyak lagi. Jadi ya kesibukannya tetap gitu. Nggih. Aku masih penasaran Mas, kesibukan penyair itu apa aja tuh Mas? Wah, kesibukan penyair itu apa? Ngopi ngalamun. Nek kanggone penyair ngalamun tuh nyambut gawe Mas itu. Enak tenan berarti ya. Ya bedane ngalamune penulis karo wong biasa kan beda. Kalau penulis ngalamun, ngopi, ngerokok, ketoke nganggur. Tapi sebetulnya dia sedang bekerja, sedang nyambut gawe. Iya, persoalannya nyambut gawe itu sing bayar sapa Mas Pri? Nah, kalau penyair dan penulis itu sudah hidup di ranah gaib toh, Gus.
Iya, iya. Jadi pembayarnya pun alam gaib itu. Nah itu. Absurd lah nek mikir ke Lah. sapa sing bayar, mikir Makanya ke itu. penghasilan absurd. Tetapi kan absurditas itu bagi penyair jadi real. Ya, Ya, Karena seorang Joko Pinurbo itu ya hidup normal, bukan hanya normal, seleb Joko itu. Wih, Ya. Hanya bentuknya saja yang kurang memadai sebagai seleb kan itu tipuan casing saja. Tapi soal-soal yang katakanlah agak antitesis bagi seorang Joko itu malah jadi eksotik tuh di mata publiknya. ya, 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 ya. Wes jatahku ngomong nanti aja, kamu dulu aja yang. Lah aku harus ngomong sampai nih kok kayak cangkem ae. Mas Joko, ini pertanyaan serius, Mas. Hari-hari ini kan semakin banyak nih sepertinya yang pengen jadi penyair. Kita menemukan banyak kata-kata yang entah itu manis, entah itu cantik, entah itu bersajak-sajak di sosial media. Pengen banget jadi penyair. Sebenarnya penyair ini pekerjaan apa, Mas? nah itu saya juga heran karena saya sering diminta untuk memberi pelatihan penulisan puisi. Ya. Saya ya heran kok banyak orang pengen jadi penyair. Padahal saya aja jadi penyair itu perlu proses puluhan tahun lagu prihatin itu ya. Tapi sekarang ini kok banyak orang terburu-buru pengen jadi penyair itu saya kadang-kadang ragu juga kuat posone apa ora iki. Kuat prihatinnya apa ora itu loh. Loh saya itu kan belajar nulis puisi sejak usia 15. Sejak kelas 1 SMA lah. Tapi kan saya baru merasa menemukan gaya yang cocok kanggo saya sendiri itu baru pada pertengahan tahun 90-an. Itu tahun 99 saya baru menerbitkan buku puisi saya yang pertama. Jadi 18 tahun saya itu prihatin jiwa raga loh. Iya. Jiwa raga jadi kedungsang-dungsang, gagal. Pernah beberapa kali ngirim naskah penerbit ya ditolak. Dan juga nggak dianggap penyair itulah. Iya. Saya kira ya saya terselamatkan karena ya pertama kecintaan, kedua kekeras kepalaan, dan ketiga kenekatan. Jadi saya itu selama 18 tahun itu belum bisa menilai diri saya sendiri. Saya ini sebetulnya berbakat atau tidak itu loh. Ya. Jadi saya baru merasa berbakat itu baru pertengahan tahun 90-an ketika usia saya sudah 37 tahun. Oh, ternyata mungkin saya berbakat, tapi sebelumnya saya nggak bisa. Bagaimana kita tahu berbakat atau tidak? Kan kalau belum mengalami proses yang panjang dengan berbagai kegagalan. Mungkin teman-teman tuh hanya melihat hari ininya ya, Mas, tanpa melihat proses panjangnya. Betul. Dan orang kan juga melihat saya hari ininya. Iya. Meskipun casing saya sejak dulu tidak berubah, seperti dikatakan Mas Pri. Saya ini kan banyak mengecoh orang, banyak orang tidak percaya saya ini penyair. Wong prejengane kaya ngono kok jadi penyair seniman ora wangun lah. Jadi casing saya ini tidak berubah Mas sejak saya remaja sampai sekarang ya kaya ngene iki. Akhirnya saya menemukan bahwa ya casing terbaik itu memang apa adanya. Masing-masing menampilkan dirinya sendiri. Iya. Pernah gondrong, Mas? Oh, gondrong itu nggak ada hubungannya dengan kepenyairan karena dulu di asrama semua gondrong.
Ning asrama kabeh lanang. Asrama aku kan kaya pesantren Mas ning Mertoyudan Magelang itu. Iya. Kabeh gondrong, nek ora gondrong malah dianggap ora mengikuti mode. Iya. Melu-melu. Mungkin ora ana hubungannya karo kepenyairan. Iya, iya. Nah, aku kelingan ini Mas, ini sharing ya. Saya itu ingat ada memori yang mengesan dengan Pak Sapardi Djoko Damono waktu di rumahnya Jehan pelukis di Bandung tahun 2002. Nah, Jehan ini ngobrol dengan Pak Sapardi. Gerenengi saya istilahnya itu, gerenengi saya lah ngobrol ke saya. Isi obrolannya itu gini, Pak Sapardi bilang ke Jehan, ada penyair dalam tanda petik baru ya, karena saya baru muncul tahun 90-an akhir lah dari Jogja. Orangnya itu biasa-biasa saja, nggak seberapa penampilannya, tapi karyanya edan. Terus apa jawaban Jehan? Jawaban Jehan ini benar untuk kita, untuk siapapun yang mau jadi penyair. Ya mendingan orangnya biasa-biasa saja tapi karyanya gila, daripada orangnya tampak gila tapi karyanya biasa-biasa saja. Friges banget itu. Ya benar. Artinya kita ini tidak usah menyibukkan diri dengan urusan casing penampilan mau dipoles kayak apapun. Kalau dia tidak menjalani proses yang penuh keprihatinan, kalau karyanya tidak menawarkan sesuatu yang menarik, ya casingnya itu tidak berguna. Gitu loh. Saya tanpa casing yang tidak menarik juga nyatanya bisa dikenal luas karya-karya saya. Jadi saya tidak modal casing, tapi saya modal isi. Wah, itu persis Friges itu. Ada HP-nya, ada casingnya, tapi nggak ada isinya, nggak ada pulsanya. Ya itulah Mas. Mas 18 tahun jatuh bangun dan mampu bangkit terus-menerus. Ini yang dilakukan Mas Joko apa selama 18 tahun itu? Oh ya terus nulis, terus berlatih, terus mengirim juga ke media. Ya ada yang diterima, ada yang dimuat, tapi banyak juga yang ditolak. Tapi ya itu tadi, saya mendapatkan keteladanan semangat perjuangan yang keras dari orang tua saya. Jadi yang penting kowe iki mempeng berusaha perkara hasil iki engko ana wancine dhewe kayak Iya. Tapi untuk menyambung hidup Mas, berprofesi apa? Nah, ya saya kan juga dulu pernah ngajar, pernah kerja di penerbitan ya. Tapi ketika mahasiswa ya pernah ya makan sehari 2 kali cukup. Karena lebih mengutamakan beli buku dibanding foya-foya misalnya itu. Ya memang harus prihatin lah, kalau nggak prihatin udah istilahnya itu jarak tempuh yang panjang yang lama itu susah. Itu yang menentukan artinya mentalnya itu loh. Daya tahan mental. Itu titik baliknya tahun 97-98 itu apa Mas? Kemudian nama Djoko Pinurbo kok tiba-tiba mencuat gitu. Setelah 18 tahun itu nyaris tanpa terendus oleh siapapun. Nah itu sebetulnya ada unsur apa ya? Ada unsur pertobatan lah. Pertobatan. Jadi pertobatan itu berlaku untuk bidang apapun dan untuk siapapun. Pertobatannya begini. Kalau orang bertobat kan dia harus meninggalkan apa yang dimiliki, dicapainya itu secara radikal. Saya meninggalkan dari nol, tidak sedih, tidak menyesali proses 18 tahun. Saya ingin memulai sesuatu yang baru dengan semangat baru. Artinya saya harus merelakan apa yang sudah saya tempuh, saya lakukan selama 18 tahun itu, dan saya ingin memulai dari nol lagi. Oleh karena itu saya belajar lagi Mas. Saya mulai dengan meriset diksi-diksi dan imaji puisi para penyair Indonesia sejak Amir Hamzah sampai Sapardi. Mung tak goleki sik urung tau ditulis jagoan-jagoan kuwi apa to jane iki. Serius Mas, dicari satu persatu Mas. Betul, saya lacak satu persatu. Semua penyair yang dianggap penyair penting Indonesia tak lacak satu persatu untuk mencari mereka itu sebetulnya belum menulis apa. Akhirnya ketemulah katok, celana, sarung, kamar mandi. Loh kok belum ditulis? Ya udah saya masuk ke ranah itu aja. Yang sepele-sepele. Mungkin memang keberuntungan saya di situlah perkara-perkara yang aneh. Tapi lalu sekali lagi kontennya, isinya yang saya olah gitu loh. Iya. Persis Mas Bri, saya pernah ditanya oleh seorang teman di Kediri di Pare.
Gus, bagaimana kami akan menulis syair cinta ketika cinta dan rindu sudah dihabiskan Chandra Malik? Ya kan? saya memberi penjelasan begini Mas Joko. Notasi itu ada 7, dari do sampai ketemu do lagi. Tapi yang 7 itu bisa menjadi jutaan lagu. Betul. Tergantung bagaimana kita mengolah notasi itu. Itu kira-kira jawabanku benar Mas Pri? Saya menyalahkan kamu pun tidak ada gunanya toh. Asam. karena semua kata-kata kan sudah tidak penting bagimu. Itu bagi seorang pendengki kan sudah punya sebuah platform. Tapi nanti saya kalau diizinkan Gus, statement sedulurku Joko ini akan saya buktikan dengan mendampingkan gaya-gaya penyair-penyair penting Indonesia yang menurut saya cukup diwakili oleh beliau-beliau itu dengan temuan Joko ini. Oke, ya. Sebelum itu Joko ini sebenarnya mengulang atau tidak mengulang ya. Sebetulnya Sutarji Kalsum Bahri itu pernah punya kegelisahan ini dengan caranya. Oke, ya. Sampai beliau menuliskannya di sebuah sajaknya sendiri. Yakni beliau itu karena saking sudah sampainya di puncak, membutuhkan puncak baru. Oke, ya. Penyair memang harus kemaki, tapi kayak Tarji itu ya. Ngaku di puncak itu juga santuy gitu loh ya. Ya. Merasa menemukan puncak itu bukan keangkuhan, itu sebuah statement profesional saja. Sampai ia membutuhkan kegairahan baru bernama puncak baru. Nah, Joko ini mencari puncak-puncaknya karena seluruh puncak itu sudah dihuni oleh raksasa-raksasa itu. Iya. Padahal satu raksasa saja ya, itu puncaknya bisa mengubur bukit-bukit di bawahnya. Wah, ini. Ya. Jadi satu raksasa saja, kita sebut Rendra saja. Itu orang keluar dari kepuncakan seorang Rendra saja, itu kalau orang tidak dengan kemaki optimum, wah berat sekali. Energinya harus luar biasa besar ya Mas. Mati itu nggak penting, kira-kira gitulah. Kemiskinan nggak penting, ya toh. Ditolak ini itu nggak penting. Itu baru seorang Rendra. Nanti kita bandingkan ya, bagaimana diksi seorang Rendra. Itu ketambahan Sapardi misalnya. Ya. Sapardi itu berpuisi kok bisa sebegitunya ya. Iya. Tidak Rendra tapi kok ya begitu ya, kira-kira gitu ya. Wah ini sebuah ketakjuban yang lain. Iya. Dari sekian nama itu Mas Joko, yang sampean riset itu, yang paling besar pengaruhnya terhadap kepenyairan Joko Pinurbo sinten Mas? Ya yang pertama banyak saya reproduksi, saya pelajari kan Sapardi ya. Sapardi. Karena memang dia memperkenalkan satu bentuk puisi yang merupakan perpaduan antara lirik dan narasi. Nah itu mungkin juga ada chemistry karena Sapardi dari Solo, saya dari Jogja. Jadi ada unsur ketemulah. Karena saya merasakan emosi puisi Sapardi itu kayak membaca curhatnya orang Jawa dengan perasaan yang lembut tapi dengan kosakata bahasa Indonesia. Jadi kan perasaan-perasaan yang kita hayati dalam puisinya Sapardi itu kayak orang Jawa dia itu menyampaikan sesuatu. Nah Rendra yang memang raksasa dan sialnya itu saya kan tumbuh belajar menjadi penyair ketika raksasa-raksasa itu sedang mencapai puncak jaya-jaya. Iya betul. Wah dan itu tidak mudah karena itu kalau nggak punya nyawa serep ya nggak mungkin menghadapi raksasa-raksasa itu. Iya. Baik di puisi maupun prosa maupun seni lukis maupun teater. Di puisi ada Rendra, Subagio, Sastrowadoyo, Sapardi, Gunawan Muhammad, Sutarji. Di prosa ada Umar Khayyam, Budi Dharma, Danarto, Putu Wijaya. Wes nek wong wes mentale ngepir, wes mendingan udahlah bunuh diri aja sekarang. Itu. Iya. Atau menunggu tenggelamnya matahari itu ya Mas ya? Iya. Oh iya. Oh, saya sama Mas Pri ini, saya Solo, Mas Pri Semarang, tapi nggak ketemu chemistry-nya ya. Ya karena itu gap kualitas kita terlalu jauh toh. Jadi kan. Tapi memang ketika kita bersungguh-sungguh di dunia kepenyairan, Mas, apakah kita tidak boleh berdekat-dekatan dengan dunia lainnya, Mas? Saya malah gini, Mas.
belakangan ini, tahun-tahun Ya. belakangan ini saya malah berdekat-dekatan dengan kalangan musik, kalangan seni rupa. Jadi Oke. ke depan itu memang dunia sastra ini juga harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan bidang-bidang lain karena memang zamannya menuntut demikian. Gitu loh. Oh iya iya. Misalnya puisi saya digubah menjadi lagu oleh Ananda Soekarlan, oleh Oppie Andaresta, dibacakan oleh Butet. Lalu juga kemarin di Arjok itu kan sebetulnya isinya pameran seni rupa. Ya. Tapi saya dibikinkan acara ibadah puisi. Nah, jadi orang kayak Gus Chan Mas Pri ini sebetulnya harus bersyukur karena dianugerahi multi talenta. Jadi sekarang ini kalau kita berkesenian harus begitu, Mas. Nggak bisa Iya. sastra di kotaknya sendiri nggak akan berkembang karena zamannya sudah berubah. Tapi kita tahu sama tahu Mas, perdebatan di dunia sastra nggak habis-habis soal musikalisasi puisi lah. Ini sebenarnya puisi atau ini lirik lagu atau apa, ini gimana Mas? Wah, saya sih nggak terlalu menghiraukan karena kadang di sastra itu lebih banyak cangkeme daripada nyambut gawe ini barang. lebih banyak apa ya? Ya memang lebih banyak ributnya daripada serius berkaryanya. Saya kadang punya kesan itu. Maka saya kan selama ini bisa tetap eksis karena saya nyantai. Saya tidak pernah menghiraukan apa kata orang. Saya tidak suka ribut-ribut. Mendingan saya ya menikmati saja proses berkarya. Iya. Nah, peran kritik sastra di mana, Mas? Sekarang ini ngomongin kritik sastra agak susah ya. Kalau dulu di tahun 70-an, 80-an itu jelas ada sosok-sosok kritik sastra yang bisa memandu pembaca untuk memilih karya mana yang dianggap baik. Sekarang ini kan nyaris tidak ada satu pihak pun yang dianggap punya otoritas untuk menentukan karya mana yang layak dibaca. Kritik sastra ini sekarang sudah diambil alih oleh banyak pihak, oleh media sosial, juga selera generasi sekarang kan memang sudah berubah. Mereka ini pembaca-pembaca karya kita itu tidak bisa didikte oleh siapapun. Jadi kita nggak bisa protes. Misalnya kok karyanya penyair itu sebetulnya jelek tapi kok banyak penggemarnya. Ya memang sekarang ini generasi kita ini punya kecerdasan, punya selera tersendiri untuk memilih yang mereka suka dan cocok untuk mereka. Saya kira itu. Seringkali satu tubuh puisi hanya dipotong untuk jadi kutipan, kemudian jadi penghias kaos, menjadi moto di skripsi atau di buku dan lain sebagainya, Mas ya? Iya, saya sering mengalami, Mas. Puisi saya dicuri untuk bikin kaos, baru ketahuan belakangan, lalu dikutip-kutip sehingga muncul istilahnya sastra quotes, misalnya itu. Sastra quotes, Orang mengenal sastra hanya lewat cuplikan-cuplikan baris-baris puisi, tidak membaca bukunya secara utuh, misalnya itu. Beda dengan kita dulu kan, kalau belajar ya diwoto tenan, mulai dari daftar isi sampai penutup lah gitu. Mas Joko Pinurbo, panjenengan hafal nggak Mas dengan puisi-puisi jenengan piyambak, Mas? Waduh, banyak yang nggak hafal ya Mas. Ya 1-2 saya hafal lah. Tapi kalau disebutkan puisi ini isinya apa saya ingat. Tapi kalau baris-barisnya saya tidak hafal mungkin lah. Atau mungkin saking banyaknya puisi yang pernah ditulis, kemudian jenengan menemukan sesuatu tulisan dimanapun, merasa iki tulisanku iki. Tapi kok jenengku gak dimuat iki nang kene. Dicuplik demikian saja, itu kerasa ya? Oh kerasa, kalau itu saya ingat, ini puisiku. Saya bisa menandai kalau itu. Ya. Terus sikap-sikap Mas Joko ketika kemudian dicuplik-cuplik seperti itu gimana, Mas? Tak biarkan aja. Tidak apa-apa ya. Saya kalau ngurusi itu waktu saya habis, Mas. Itu loh. Itu bukan masalah 1-2 orang individu kan, itu memang masalah kultur kita yang ya tahapnya baru sampai situ dan harus kita bimbing supaya bisa dibenahi. Tapi kalau saya mengurusi satu persatu hal-hal kayak gitu, waktu saya habis. Dianggap sedekah ya Mas, ya ibadah mana Mas ya? Bapak aja sedekah. Nah ketika Mas Joko kemudian mulai menapakkan kaki di dunia novel, ada Sri Menanti. Ini ada ikhtiar macam apa lagi, Mas? Sebetulnya ya, saya itu agak tidak sengaja menulis Sri Menanti. Saya sebetulnya itu membuat semacam bentuk ucapan terima kasih untuk Pak Sapardi
Oke, yang nggih. karya-karyanya banyak menginspirasi saya, dan saya mengeksplorasi puisi Pak Sapardi menjadi sebuah cerita panjang yang kemudian menjadi novela. Sebetulnya itu hanya ingin menunjukkan bagaimana seorang anak muda tergila-gila pada karya seorang penyair, dan akhirnya dia sendiri kemudian belajar menjadi penulis. Sebetulnya saya hanya cerita itu, Mas. Jadi saya sampai sekarang merasa belum siap betul untuk menulis novel. Nah, kalau Sri Marnati kan saya kembangkan dari puisi saya jadikan cerpen saya jadikan novela. Isinya ya itu, eksplorasi petualangan terhadap puisinya Pak Sapardi. Ya. Ternyata mau bagaimanapun Mas Pri, seorang besar itu dipengaruhi oleh orang yang besar juga. Mas Joko banyak sekali sepertinya mendapat pengaruh dari Pak Sapardi, Mas Pri. Iya. Ini jenengan menilainya seperti apa, Mas? Pengaruh orang-orang besar pendahulu kita dalam ikut melahirkan orang-orang besar berikutnya, Mas. Ini mumpung tamu kita ini Joko Pinurbo, ini penyair penting, nanti bisa menjadi patung dan nama jalan lah ya, karena untuk sampai ke tingkat Joko ini negara belum punya kurikulum pendidikannya. Ya. Isaac Newton itu dididik menjadi Newton itu justru karena London di lockdown di abad 16 itu. Ya. Ya, jadi mereka juga kena wabah sampar toh waktu itu. Ya. Itu negara justru sedang pasif karena lockdown se-London itu, dan tidak ada wifi, tidak ada internet, tapi malah melahirkan Newton. Ya. Jadi negara itu kadang-kadang pasif saja. Itu orang-orang yang begini-begini tetap dilahirkan karena memang maksud-maksud yang sangat misterius dan besar ya. Maka acara ini kan nanti didokumentasi dunia akhirat, acara kita. Oh ya, setuju. Ya, jadi Selain dapat honor, dapat pahala. Joko tadi kan meneliti dengan caranya seluruh perspektif dan artistik puisi-puisi penghuni-penghuni puncak itu. Saya akan batasi saja mulai dari seorang Chairil Anwar. Oke. Saya itu sampai hari ini saja belum rampung takjub saya pada Chairil itu. Ya, misalnya Derai-derai Cemara itu. Zaman itu kok sudah sanggup mikir yang begini ya? Kira-kira gitu loh. Ya. Nanti saya butuh konfirmasi Joko, bagaimana pengaruh Joko kalau membaca saja ini, ya, yang ini angkatan 45, Chairil itu. Misalnya ya, satu bait kecilnya saja. Cemara menderai sampai jauh. Ini bagi saya nggak masuk akal. Di kala itu bahasa Indonesia masih muda, Chairil itu sudah gagah memakai bahasa Indonesia, bukan hanya baru. Ini mbok-mbok kita, bule-bule kita bisa kaget itu mendengar bahasa ini. Ya. Iya. Jauh melampaui zaman. Waduh, cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada dahan di tingkap merapuh. Kata merapuh itu gimana? Ya. Gimana seorang Chairil tiba-tiba kok masuk zona yang sangat asing gitu. Dipukul angin yang terpendam. Wah, angin terpendam. Nah, saya membayangkan beratnya seorang Joko keluar dari zona-zona itu. Ya. Kejerepayahan yang terbayangkan gitu loh, Gus. Itu baru keluar dari Chairil. Nah, kita butuh konfirmasi dulu kepada Joko Pinurbo. Kalau membaca Chairil sak kuplet gini aja, apa sebetulnya? Pripun, Mas? Ya, Chairil itu memang luar biasa sampai sekarang pun. Dan Chairil itu kan induk perpuisian Indonesia, bagaimanapun. Nah, saya mengatakan Chairil itu luar biasa dan abadi ya, kehebatannya, kualitasnya itu. Karena puisi-puisinya itu yang ditulis tahun 40-an, seakan-akan baru ditulis kemarin sore. Iya. Nah, itu cara mengukur kehebatan sebuah karya itu begitu. Meskipun itu ditulis sekian puluh tahun yang lalu, tapi kita merasakannya seakan-akan baru saja ditulis. Ya. Dan kalau karya Chairil ini misalnya dibandingkan dengan juga karya para penyair mutakhir sekarang, itu banyak itu karya para penyair mutakhir yang malah terasa ketinggalan dibanding puisinya Chairil. Cara dia merefleksikan penghayatannya terhadap situasi hidup. Dan di tahun 40-an Chairil itu sudah menggunakan citraan Coca-Cola, es krim, itu sudah ada di dalam puisinya. Jadi memang luar biasa itu Chairil Anwar itu. Saya
gemeter aja kalau disandingkan dengan KRL. Betul. Dan untungnya saya menyair dengan rileks dalam pengertian saya tidak punya ambisi untuk memiliki ketinggian yang sama dengan KRL, Sapardi, Gunawan dan sebagainya. Tetapi saya ingin maksimal untuk potensi saya sendiri. Itu yang paling penting, gitu loh. Nah, saya akan kecewa kalau saya merasa punya potensi, tapi belum saya maksimalkan. Apakah saya bisa mencapai levelnya KRL atau Sapardi, bagi saya tidak lagi penting, gitu loh. Tapi yang penting bahwa saya punya sesuatu dan itu ingin saya maksimalkan. Sampai sekarang, kira-kira begitu. Memang KRL luar biasa, benar. Waduh, itu 2 baris itu aja ya, cemara menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap Prabu dipukul angin yang terpendam. Coba bayangkan itu, angin yang terpendam itu saja luar biasa sampai sekarang. Bagaimana itu? Angin kok terpendam itu loh. Angin itu kan bergerak mestinya itu ya, mengalir bergerak. Tapi oleh KRL justru yang bergerak itu dibekukan. Jadi teknik semacam itu memang luar biasa, bukan sekedar kata-kata itu, tapi memang di dalamnya itu ada konten, ada refleksi hidup yang sudah begitu mengendap. Wah, naik KRL lu edan Mas itu. Itu luar biasa. Itu betul Mas Pri itu. Berarti kalau saya harus mengejar, ya cuman bisa mengejar Pri GS ya? Kejauhan ngejar KRL Anwar ya? Lah, kamu ngejar aku aja megap-megap begitu. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenal hati puas. Jarum, jarum coklat. Saat santai larut dalam malam, Suasana seimbang tubuh, jadi nikmat. Jarum coklat. Jadi penjelasan Joko itu membuat aku agak gemetar juga. Bagaimana di saat itu orang mentirakati kata sudah di tingkat itu. Itu seperti Mugandring membuat kerisnya itu. Betul, Ya. benar Mas Pri. Nanti relevansinya dengan seorang Joko, yang Joko itu kan mestinya sudah gak kebagian. Iya. Iya kan? Habis ya? Iya. Ya sudah gak kebagian. Kok ya ije urip itu loh, gitu. Iya. Itu Jatah Sudah di dirampok. tangan KRL, Iya. Sapardi, Tarji, Gunawan, entek asline, wis kentekan. kira-kira begitu. Ini nanti ada demokratisasi hidup namanya. Ya. Sepanjang orang masuk dalam jalur demokrasi itu. Kemudian kita ke Sapardi sejenak. Saya nanti butuh konfirmasi Joko. Sapardi itu ya dengan sebuah keteguhan seorang akademisi menemukan artistiknya yang tidak mudah. Kita comot yang paling populer saja ya, yang sudah di musikalisasi puisikan dengan sangat indah oleh Mendiang Ari dan Reda itu. Oh, ini juga sebuah pencapaian yang lain ini, musikalisasi puisi 2 orang itu. Ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ki piye rumusane? Ya. Tapi dibimbing oleh beliau itu dengan kata yang tidak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Piye? Ya. 2 ini saja jane Joko Pinurbo wis kudu ora urip. 2 penyair ini saja, ya. Ya. Jadi kok ya ada exit permit itu untuk keluar dari raksasa-raksasa pendahulunya yang saya kira orang itu memang
berhak menghuni buah-buah tirakat gitu loh Gus. Seperti yang diperagakan oleh Djoko Pinurbo di dalam konteksnya. Jok, komentar saja Sapardi yang ini. Ya, puisi Sapardiang itu kan itu puisi yang sangat sufi itu, Mas. Ya. Hanya sayang memang orang mungkin tidak sampai ke penghayatan itu ya, bahwa itu bukan sekedar romantisan. Jadi itu puisi yang mendeskripsikan cinta, itu cinta yang sederhana tetapi sebetulnya itu cinta yang paling berat dan paling tidak sederhana. Iya. Karena butuh peleburan, butuh pengorbanan, dan bahkan butuh pelenyapan diri. Peniadaan diri. Peniadaan diri. Selama orang masih dikuasai oleh kemelekatan, namanya kemelekatan diri, tidak bisa mencapai cinta semacam itu. Itu cinta yang betul-betul tuntas habis-habisan. Dan mungkin di puisi Sapardi itulah cinta dideskripsikan sedalam itu, setuntas itu menurut saya. Iya. Saya kira kalau itu termasuk salah satu puncak dari puisi cinta yang harus kita baca ulang supaya kita menemukan jalan keluar lain untuk menemukan puisi cinta versi yang lain. Ya, Kalau ya. kita main di soal itu, wah itu Habis. udahlah, puisi Sapardi itu udah menghabiskan semuanya itu. Saya kira memang masalah penyair itu bukan sekedar bahwa dia memiliki kosakata atau tidak, tapi menemukan jalan keluar dari apa yang sudah dicapai oleh penyair-penyair lain. Nah, sekali lagi kalau saya ya sifatnya rileks, saya percaya bahwa kehidupan ini begitu kaya. Iya. Kalau kita kuat tirakatnya pasti kita akan menemukan sesuatu. Iya. Masalahnya kan di era digital ini berapa orang yang tahan bertirakat Iya. untuk mengerami kata, ya. Nah. Ceritakan Mas, jenengan bagaimana dalam bertirakat mengerami kata itu Mas. Dalam menemukan kata yang paling tepat. Mungkin bukan kata yang paling indah, tapi kata yang paling tepat yang bisa mengekspresikan atau mewakili perasaan yang dimaksud oleh si penyair. Ya, pada tahap yang paling sulit memang akhirnya kita tidak bicara soal indah atau tidak, tapi benar, tepat atau tidak kata yang kita pilih. Ya. Keindahan itu kan masalah efek bagi pembaca. Ya. Nah itu kadang aku ya lama ya Mas bertirakat itu juga. Artinya saya punya ide, tapi ya itu tadi tak biarkan, tak peram dulu dalam pikiran saya sambil melamun. Kadang-kadang baru ketemunya berapa hari misalnya itu. Tapi ya memang harus punya kesabaran. Ya. Nah untung saya orangnya suka nyicil, suka nabung. Jadi kalau menemukan kata, tak tabung, tak simpen dulu. Oke. Tak simpen dulu. Baru setelah itu, setelah tabungan saya cukup banyak, baru saya eksekusi, saya buka. Iya. Artinya tidak selalu selesai sejak dari pikiran ya Mas? Oh ya, banyak yang tidak selesai sejak pikiran. Oke, iya. Suatu puisi dinyatakan oleh Mas Djoko Pinurbo selesai sesuai dengan yang diharapkan, itu harus memenuhi hal-hal apa saja Mas? Ya wes ngene iki gitu kira-kira. Kalau saya merasa tidak bisa mengotak-atiknya lagi. Oh iya. Kalau saya merasa tidak bisa ngotak-atik, tidak bisa menyunting lagi, ini saya anggap selesai, entah bagi orang lain ini bagus atau tidak. Oke. Atau kalau saya tidak bisa ngotak-atik dan saya merasa ini jelek, ya sudah tidak saya terbitkan. Itu saya jadikan ya bagian dari proses aja. Ketika kita sudah tidak bisa mengotak-atik lagi kan kemungkinannya ada dua. Oh ini dianggap berhasil atau dianggap ya gagal. Ya sudah kalau gagal ya tinggalkan saja. Bikin yang baru lagi. Gitu. Oke. Sampai saya udah capek lenggek-lenggek ya udah. Gitu loh. Itu peristiwa proses kreatifnya benar-benar sampai menguras energi nggak Mas? Sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu nggak Mas? Masuk betul ke dalamnya gitu ya? Iya, tapi kan proses menulis itu kebahagiaan saya. Jadi perasaan paling menyenangkannya itu di proses ngotak-atik, proses bekerja kerasnya itu. Ketika itu sudah jadi dipublikasi, sebetulnya itu udah anti klimaks bagi saya. Iya. Di tahap itu, saya kayak ekstase itu. Senggol bacok itu Mas ya? Iya. Seorang Djoko Pinurbo apakah membutuhkan ruangan tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, suasana atau waktu tertentu, atau bisa di mana saja, kapan saja? Sampai sekarang ini saya
tidak memaksakan diri untuk punya kamar kerja pribadi. Sampai sekarang saya tidak punya. Jadi saya ya menulis di ruangan yang ada karena sunyi atau tidak itu kan kita sendiri yang bikin. Saya bisa menciptakan kesunyian di tengah rutinitas sehari-hari. Saya tidak menuntut kemewahan semacam itu. Saya harus punya ruang kerja pribadi orang. Enggak, saya biasa aja. Misalnya itu. Kadang-kadang sambil ada teman datang ngobrol sebentar, saya sambil ngetik juga nggak apa-apa sih. Nggak saklek harus mesin ketik ya, seperti Mas Remi Silado ya? Oh enggak, saya ya sekarang pakai laptop lah saya. Itu saya udah capek kalau pakai mesin ketiknya ya wis ra ono itu. Kan ada romantismenya Mas Pri. Suara taktik-taktik itu menimbulkan ekspresi batin tertentu. Mas Joko nggak terjebak di situ, Mas? Saya sih enggak, saya beradaptasi kalau saya sekarang di laptop kan saya lebih leluasa untuk mengganti kata, mengganti diksi segala macam. Saya dulu ketika awal-awal nulis puisi, Mas, begitu jadi puisi itu, ya saya bawa kemana-mana, dikantongi seperti menjalani hidup tidak bisa lepas dari puisi itu. Sampai pada tahap tertentu bosen utawa nulis puisi liane gitu. Mas Joko mengalami hal seperti itu nggak pada masa pertumbuhannya? Loh, bukan hanya masa pertumbuhan, sampai sekarang aja kalau kemana-mana di tas saya itu isinya ya puisi saya. Tetap, itu harta karun tak gawa neng dinti itu ya. Kadang-kadang. Jadi saya taruh di tas yang orang tidak tahu, tapi isinya itu naskah-naskah saya yang mungkin sudah jadi, ada juga yang belum jadi. Ya saya begitu, rasanya nek orang gawa puisi ki iya ya, ora sempurna gitu loh. Bacakan satu, Mas. Nah, saya mau baca puisi yang ada kaitannya dengan tadi yang dikatakan Gus Chan mengenai mulut itu tadi. Ya. Mulut ini kan memang harus di-manage dengan baik karena bisa menjadi sumber petaka bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tapi juga mulut ini bisa mendatangkan banyak berkah, banyak rezeki tergantung kita merawat mulut kan ini. Nah, saya kebetulan kan punya puisi tentang cangkem itu. Dan puisi ini saya pikir memang puisi yang sangat sulit untuk di apa ya? Pertama sulit dialih bahasakan, kedua juga sulit direproduksi oleh penyair lain karena sangat khas dari segi kosakatanya. Saya mengadopsi kosakata bahasa Jawa. Ya. Nah, di situ saya baru sadar bahwa ternyata nenek moyang kita ketika menciptakan bunyi-bunyi kata itu bukan sekedar persoalan teknis. Saya pikir mereka tirakat betul sampai bunyi kata pun ada maknanya itu loh, ada filosofinya. Nah, puisinya pernah saya bacakan di Semarang kok ini kalau nggak salah. Ah, Mas Pri mau gitari monggo, engko tiwas kuciwa maksudnya kalau gitar kok. Boleh, Mas Joko? Enggak. Saya tadi punya kepikiran itu ya. Tetapi iringan saya ini hanya akan mengurangi bobot puisi Joko karena merusak karena puisi Joko ini tidak bisa diganggu apapun sebetulnya. Oke. Ya. Mas Priki pancen titis ya. Wah bener itu. Karena ya ini ilustrasi Mas. Saya pernah baca puisi lalu ada pemusikan diiringi musik malah musiknya jadi sumbang kepondalan ragaruan kae. Angel ngiringi puisiku gitu. Ya, monggo Mas Joko. Ya, ini judulnya ya. Setiap akhir pekan, ibu menghidangkan sayur asem dan kue apem agar kami pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem. Ibumu adalah guru bahasamu, dan guru bahasamu mengajarkan di dalam kata apem ada api yang telah dihalau hati yang adem. Cangkemmu adalah surgaku, kata harimau. Dan kata guru bahasamu, di dalam kata asem ada asu yang telah ditangkal tangan yang kalem. Itulah sebabnya nenek moyangmu diberi nama-nama indah. Tukinem, Pariem, Sarikem, dan lainnya agar kamu pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem. Nah, itu Pak. Judulnya itu kan kalau orang Jawa itu mingkem,
menep. Nah itu. Ya, ya, ya. Nah ini keterampilan semacam ini yang mungkin sekarang sulit diperoleh di tengah era kita sekarang ini. Itu latar belakang sosial, kemudian tradisi, sangat mempengaruhi kejiwaan Joko Pinurbo dalam bersyair, Pak Tinggi. Oh iya Mas, karena kan saya juga terinspirasi oleh permainan bunyi dalam kosakata bahasa Jawa. Ternyata bunyi-bunyi kata dalam bahasa Jawa itu ya ono tegese ada maknanya itu loh. Ya. Misalnya simah isine ngomah, misalnya garwa sigarane nyawa. Nah itu sangat menginspirasi saya sehingga beberapa tahun belakangan ini saya banyak mengeksplorasi kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan pendekatan sebagaimana yang saya kenal dalam bahasa Jawa. Saya kira begitu. Kalau ini Kairil enggak bisa. Wah iya, kayaknya nggak bisa. Tapi sekali lagi kalau soal kedalaman renungan Kairil sampai sekarang, waduh, masih bikin saya gemetar terus terang aja. Itulah. Lagi-lagi tradisi mempengaruhi Mas Pri, dalam kehidupan dan proses kreatif para pengkarya, para seniman, wabil khusus penyair pada sore hari ini. Ya. Mas Pri melihat bagaimana sih seseorang itu bisa terus-menerus menjaga akarnya supaya tidak tercabut, Mas? Puisi yang barusan dibaca Joko itu kan kalau kita tidak hati-hati dan serampangan cara kita itu memberi justifikasi itu, ya tampak seperti puisi beling biasa. Ya. Ya, karena hanya terpaku pada sensasi itu. Ya, ya. Kalau hanya itu, banyak teman yang bisa menjangkau. Nah, yang tidak bisa dijangkau oleh kebanyakan dari kita adalah darah dan keringat di dalam proses penciptaan Joko atas puisi itu. Itu celakanya terselip secara lembut saja di sana sini itu, dan membutuhkan seorang yang lembut untuk menangkapnya. Ada sebuah deformasi ibu. Ibu saja dideformasi loh. Itu kurang ajar sebetulnya. Ya, di puisi. Perlu keberanian ya. Perlu keberanian. Ini kalau gagal artistik itu menjadi vandalisme kepada dunia keperempuanan. Ya toh, Jok? Betul, betul. Nah, itu pekerjaan empu. Dan apa syarat empu itu? Tidak ada empu yang tidak katam tapa berata. Ya. Enggak ada itu. Empu yang tidak memenuhi kuota asketiknya enggak ada. Ya, 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 ya. Nah, Joko Pinurbo untuk sampai tingkat itu dan tidak berhenti sebagai puisi beling, kualitas ketapa berataan ini menjadi nyawa yang kemudian kita tidak menjadi kenes kepada puisi. Ya, ya. Untuk sampai pada makom Sabdo Pandito Ratu, Mas, saucap-ucap kok pas. Ucap-ucap itu namanya freeze, ya. Jadi ini malah lebih puitik dari puisi yang dibaca Joko tadi. Kalau Chandra Malik sudah nge-freeze begini. Saya ulangi. Untuk sampai ke makom Sabdo Pandito Ratu yang saucap-ucape pas, saucap-ucape pelajaran agung, saucap-ucape puisi syair yang bermutu tinggi. Iki tirakate apa, Mas? Wah ini apa ya, sulit karena saya sendiri juga sering menemukan gini Mas. Ada beberapa karya yang kualitasnya sama dari beberapa pengarang yang berbeda. Oke. Tetapi mengapa karya yang sebetulnya mungkin secara artistik itu ya sama mirip lah dengan karya yang lain, terasa berbobot karena ditulis oleh si A misalnya itu. Misalnya puisi-puisinya Pak Sapardi yang tentang cinta, selain yang aku inginkan, itu sebetulnya kan juga banyak ditulis oleh penyair lain. Tapi mengapa yang kemudian membekas, yang dikenang orang puisinya Pak Sapardi? Saya pikir memang benar bahwa di dalam kata itu ada semacam nyawa, ada semacam pergulatan proses yang mengendak, yang mungkin menentukan bahwa karya ini berisi atau tidak, gitu loh. Ya. Nah, karya-karya yang indah secara artistik itu belum tentu akan membekas karena ternyata ya tidak ada nyawanya itu tadi, dan nyawa itu kan berkaitan dengan pergulatan. Ya, ya. Secara teknis sebetulnya
Saya bisa loh menulis puisi yang indah-indah itu. Tetapi saya tidak menulisnya. Karena saya tidak mau terjebak dalam keindahan yang sifatnya artifisial. Itu tadi. Oke. Jadi saya cenderung lebih bergulat memilih kata yang memang itu semacam merefleksikan pergulatan saya. Kalau sekedar merangkai kata yang indah, tahap itu sebetulnya sudah lama lewat dan Ya. kalaupun mau saya bisa saya lakukan, tapi tidak. Saya tetap ingin seperti Khairil yang belum bisa saya jangkau levelnya itu. Karena memang tiap diksi Khairil itu ya betul-betul mengandung roh lah. Seperti angin yang terpendam itu tadi misalnya itu. Nah kalau kita baca Khairil kan, wah itu gila, itu kata-kata itu betul-betul menjadi hidup gitu loh. Ya. Kayak makhluk hidup yang punya nyawa, bukan benda mati. Sedangkan di banyak puisi yang secara artistik indah sebetulnya itu kan hanya objek-objek mati yang dipoles saja. Di Khairil tidak. Khairil tidak. Nah etos semacam itu yang saya pelajari dari Khairil. Untuk menghidupkan kata dibutuhkan apa saja mas syaratnya mas? Mungkin kejujuran, kesetiaan, keberanian, apa saja mas? Ya yang jelas itu tadi, pertama misalnya kejujuran, karena di dalam karya, di dalam puisi kan orang nggak mungkin berbohong kepada dirinya sendiri, misalnya itu. Ya. Dia akan menuliskan apa yang memang menjadi pergulatan hidupnya. Tapi lebih dari itu memang kesabaran mencari dan menunggu kata yang memang pas. Proses itu tidak bisa berlangsung secara instan, Ya. lalu berlangsung, tapi memang memerlukan proses latihan yang panjang lah. Analoginya misalnya begini, seorang guru silat yang mumpuni itu kan semakin matang, dia akan semakin sederhana, sampai tidak terbaca geraknya itu. Ya. Tapi pesilat yang belum matang kan sangat terbaca, trik-triknya, gerakan-gerakannya. Demikian juga di dalam puisi, itu kadang saya bisa merasakan, wah orang ini terlalu sadar berpuisi istilahnya itu. Ya. Kelihatan banget ini mau dipuitis-puitiskan. Di Khairil itu wajar semuanya itu. Hidup hanya menunda kekalahan. Oke. Saya kira itu mas. Jadi ya pergulatan dan kesabaran menurut saya. Mungkin salah satu tantangan yang sulit ditaklukkan di zaman sekarang justru itu. Bagaimana menjaga kesabaran di dalam proses kreatif. Ya seperti pesilat baru, nalika Mas Pri mau jadi pesilat itu kan baru pegang formulir pendaftarannya semua orang ditantang ya Mas. Oh itu aku wedhus tak tantang aku. Lalu fungsinya Mas, kelas-kelas menulis hari ini itu untuk apa Mas? Kalau ternyata lebih dari itu dibutuhkan tirakat panjang dan harus berhasil menemukan dirinya sendiri, toh Mas. Ya kalau kelas menulis puisi itu saya anggap rekreasi aja lah, untuk icip-icip istilahnya itu. Rekreasi, kayak saya misalnya piknik kemana, tapi kan itu simulasi sifatnya. Belum laku menulis yang sesungguhnya. Saya sih tetap melihat ada positifnya, paling enggak ya kita memberitahu jalan yang akan ditempuh oleh para calon penulis itu seperti apa. Pasti nggak mungkin dalam waktu 2 jam kita ngasih jurus-jurus langsung mereka mahir. Tapi saya lebih suka, ini loh gambarannya jalan yang akan kamu tempuh ini seperti ini. Kamu akan tahan atau tidak.
Kalau Ya. tidak tahan ya sejak sekarang kamu udah nganu aja, pindah haluan, kira-kira begitu. Karena ikut kelas menulis menjadi penyair tidak bisa dengan cara mengumpulkan sertifikat kelas menulis ya Mas? Oh iya, nggak bisa. Saya malah sertifikat nggak tahu itu di mana, itu nggak pernah saya open itu. Iya. Mas Pri, sertifikatmu di mana Mas? Sudah digadaikan atau dijual? Aku ini kan produser sertifikat, jadi sertifikatku sendiri nggak keurusan, tapi untuk orang lain aku adakan karena itu duit. Oke, ya. Mas Pri, ilmu Ya. menulis lagi Mas. Kan mau Ya. bagaimanapun ada kaidahnya, ada rumusnya, ada tekniknya. Tapi seorang empu seperti halnya Mas Joko Pinurbo sudah selesai dengan semua itu dan menjadi rumus itu sendiri. Ya. Menjadi teori itu sendiri. Ya. Menjadi puisi itu sendiri. Ini bagi kita, bagi anak-anak muda, saya kan masih muda Mas. Itu Ya. bagaimana bisa menyerap kekuatan itu dan melahirkan diri saya sendiri sebagai Ya. penyair berikutnya. Saya akan melakukan teori benchmarking saja ya. Tadi kita sudah ketemu Empu Khairil, lalu ketemu Empu Sapardi. Sapardi. Aku tambahin lagi Empu Gunawan Muhammad. Oke, ya. Ya. Nanti bagaimana orang-orang itu kok bisa meraih sebuah positioning di dalam Ya, keempuannya? Ya. Ya. Saya ambil sajak beliau, cuplik sedikit saja di dalam kemah. Joko pasti ngerti saja ini. Jadi ada keindahan yang sama sekali tidak indah sebetulnya dari Mas Gunawan ini, ya. Tapi di tangan Gunawan ki yang tidak indah kok indah ya. Ya. Dan diucapkan dengan sangat tidak indah. Ya. Di dalam kemah. Karena judul ini menjadi penting dalam puisi ini. Sudah sejak awal kita berterus terang dengan sebuah teori. Saya bayangkan itu ada setidaknya 2 orang di dalam kemah itu. Ya. Ya. Cinta adalah potongan-potongan pendek interupsi. 5 menit, 7 menit, 4, dan aku akan menatapmu dalam tidur. Ini rumit sekali puisi ini. Iki maksudnya apa? Kira-kira gitu. Ya. Loh, tetapi jangankan kok bikinnya ya. Kita memahaminya saja butuh talak broto. Untuk mengerti puisi Gunawan Muhammad ini, saya kira umurku sekarang ini belum cukup memadai untuk mendedahkan seluruh apa yang dimaui Gunawan. Terus bagaimana proses Gunawan mencari ini? Ya. Oh, kutatap matamu, wahai kekasihku. Waduh, itu aku iso gawe kata-kata ngono. Ya. Joko lolos dari jebakan-jebakan artistik yang sangat misterius dari seorang Gunawan ini. Saya ingin konfirmasi Joko atas puisi ini. Ya. Saya sangat setuju bahwa satu tahap yang harus dilalui seorang penyair, yaitu bahwa sebelumnya dia juga harus menjadi seorang pembaca yang untuk menyelami makna suatu karya itu harus melewati tirakat juga. Ya, Nah itu. Nah kenapa banyak penulis misalnya tidak kunjung mencapai kematangan dalam berkarya, karena dia sendiri mungkin sebagai pembaca belum lolos dari proses itu tadi, istilahnya Mas Pri topo broto itu tadi. Jadi memang benar, saya puisinya Khairil yang hidup hanya menda kekalan sampai sekarang aja saya belum selesai kok topo broto saya itu. Ya. Untuk menjangkau kedalaman makna puisi itu. Jadi memang benar, kita perlu rendah hati untuk belajar dari karya orang lain dengan sikap topo broto. Menyelami dulu karya orang lain. Nah ketika kita menyelami karya orang lain itu kita akan mendapat sesuatu untuk diri kita sendiri. Iya. Nah masalahnya sekarang ini kan mungkin tidak banyak orang yang tahan untuk suntuk menyelami karya supaya kita mendapatkan sesuatu setelah kita menggali karya itu yang bisa mematangkan karya kita sendiri. Tapi Mas, kadang-kadang ada juga puisi yang memang terasa gelap. Bagi pembaca awam, susah sekali masuk ke situ. Ini bagaimana kita bisa berkompromi, Mas, dengan para pembaca yang awam? Anggaplah puisi-puisi kita dimuat di harian-harian umum.
Yang karena sifatnya yang umum itu kita harus bersepakat mungkin berkompromi sedikit lah agar puisi kita bisa dimasuki oleh orang-orang yang awam juga, Mas. Wah, kalau puisi gelap itu tidak selalu itu salah pembaca. Memang puisinya sendiri yang memang Bermasalah. memang ruwet, artinya dari segi ngupokoro kata, dari segi mengolah katanya belum beres. Memang banyak juga puisi yang sulit dimasuki oleh pembaca secerdas apapun, itu masalahnya ada di karya itu. Saya kira itu. Memang dan itu kan banyak. Jadi tidak berarti puisi semakin susah dimasuki, wah puisi itu pasti misterius bagus itu loh. Iya. Nah, beda kasus dengan puisinya Gunawan. Puisi Gunawan itu kan kompleks memang. Lapis-lapis maknanya itu rumit. Itu bukan puisi gelap. Ya. Itu puisi yang memerlukan proses yang panjang dan perlu kerja keras untuk menyelaminya. Tapi kalau puisi gelap yang dimaksud Gusan itu ya memang puisi yang banyak errornya. Tapi kadang justru puisi gelap itu malah masuk ke koran-koran ya, Mas. Itu selera editornya atau gimana? Saya juga heran itu, Mas, itu. Kalau saya sekarang malah nulis puisi ya sesederhana mungkin lah, sekali baca kelihatannya selesai tapi habis itu orang mikir terus itu. Ya. Puisi Khairil itu gelapnya di mana coba? Hidup hanya menunda kekalahan, cemara menderis sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Itu kan hanya pergantian waktu dari senja ke malam. Tapi kan itu nggak habis-habis direnungkan. Nah, itu loh. Jadi ya itu, Mas, kalau saya juga sering menghadapi puisi yang gelap, ya memang jenis puisinya yang belum beres menurut saya. Iya. Mungkin orang awam ketika berhadapan dengan koran harian umum, ketemu halaman sastra, baca sebentar nggak paham, wis diwalik, dilanjut, no. Sama sekali tidak bisa masuk ke situ. Saya juga sering, saya baca beberapa baris, habis itu males ya udah saya tinggalkan. Maksudnya opo karepe arep ngopo iki kan. Alam semesta juga melahirkan penyair-penyair gelap ya, Mas Bri? Ya, karena kegelapan itu kan induk alam semesta pada awalnya. Iya. Iya kan? Ya benar. Iya. Mungkin puisi gelap itu bermula dari kegelapan pikiran penulisnya, Mas. Iya. Karena bumi ini baru ramah kehidupan kan setelah air itu presisi ya. Dan itu pun baru udara presisi. Dan itu pun baru ramah kepada hewan-hewan bersel satu loh. Ya. Ya kan, jadi umur bumi yang ramah hidup ini masih muda sebetulnya. Ya, umur bumi yang asli kan miliaran tahun itu sudah. Nah, umur peradaban modern ini baru sekitar 10.000 tahun. Ya. Jadi memang kegelapan umurnya lebih lama. Berarti para penyair gelap ini para penyair purbakala. Kembali ke induk. Iya. Mas Joko, tapi kalau seandainya jenengan diminta rumus yang taktis, pragmatis, menghindari kegelapan dunia puisi tadi, Mas. Cara mudahnya gimana sih, Mas Joko, untuk menulis puisi yang begini dan begitu? Jenengan bisa menyampaikan apa di kelas-kelas itu, Mas? Wah, saya enggak bisa itu. Saya tidak bisa. Yang bisa saya sampaikan, hidup ini kan sudah penuh kesulitan. Janganlah membuat puisi yang membuat pembaca malah tambah stres, tambah pusing. Bikinlah puisi yang membuat orang itu terhibur, merasa damai, merasa gembira, dan mensyukuri hidupnya sendiri. Saya selalu begitu. Aku wis mumet ya, maca puisi tambah mumet ya. Apa? Nah, saya membaca puisi Khairil itu nggak tambah mumet, tapi tambah penasaran dengan apa sih sebetulnya tujuan hidup ini dulu. Itu tidak tambah pusing, tapi saya bergairah terus kalau membaca puisi Khairil itu. Seperti membaca puisinya Aku Ingin Pak Sapardi, saya sampai sekarang masih penasaran hakikat cinta itu sebenarnya apa. Nah, tapi kalau puisi yang bikin mumet ya saya tinggalkan aja. Udah itu ya. Puisi mestinya nyenengke, menghibur, membantu kita untuk menikmati hidup yang absurd ini. Gitu. Itu puisi saya sekali itu, Mas. Ya. Mas Bri, apa lagi? Ya, saya ingin mengajak Joko ke etape Sutarji Kalsum Bahri. Oke.
beliau menemukan kredo mantra namanya. Kebetulan puisi yang akan saya quote ini judulnya juga mantra. Puisi ini pendek karena saya akan bacakan lengkap dan itu saya akan mencoba menjadi seorang tarji KW gitu agar memahami puisi ini sama pentingnya dengan memahami penyairnya. Ya. Ya, kalau Sutarji itu satu paket itu antara pembacaannya, puisinya dan gayanya itu satu paket. Ya. Ya. Ya ini Sutarji dalam format yang soleh kira-kira gitulah ya. Engko nek ngrungu tarji berarti tarji ra soleh. Oh, dia lebih soleh ya. Ya. Mantra 5 percik mawar 7 sayap merpati sesayat langit perih dicapik puncak gunung 11 duri sepi dalam dupa rupa 3 menyan luka mengasap duka puah. Ada puahnya itu. Kau jadi kau kasihku. Itu Tarji. Ya. KW tenan iki. Wah. Bayangkan lepas dari Khairil. Ya, Lepas ya. dari Sapardi. Ya tiba-tiba kuakah. Saya pernah mendengar kemarahan seorang Sutarji kepada kritiknya Sultan Takdir. Wah, Sutarji itu hanya ingin jadi burung-burung itu. Ya. Mengembalikan kata kepada mantra itu. Ya. Kebetulan saya wawancarai waktu itu Sutarji itu. Sambil tertawa Kastarji. Wah, ya itulah kata orang-orang yang tidak memahami kredoku. Iya. Jadi, aduh ya. 3 orang ini saja kita sudah lemes loh. Mestinya Ya. dunia kepenyairan di Indonesia sudah selesai, sudah tutup buku. Harusnya. Ya. Saya Apalagi belum tambah menyebut Rendra. Saya belum menyebut Rendra loh ya. Iya. Ya. Jok, Tarji. Tadi Mas Pri menyebut burung. Saya tuh paling suka dengan binatang burung. Dan saya menulis beberapa puisi tentang burung. Karena menurut saya kicau burung itu puisi yang paling murni. Nah, Sutarji itu mengolah kata sedemikian rupa sehingga kita seakan-akan mendengarkan kicau burung. Kita tidak perlu lagi membuka kamus kata ini maknanya apa, tetapi semua menyatu menjadi bunyi. Kalau kita mendengarkan nyanyian burung itu kan, waduh, luar biasa itu. Burung ngoceh, gitu ya. Manuk ngoceh itu semacam doa yang dinyanyikan, yang dibunyikan. Nah, Tarji itu tahapnya ke situ. Iya, dan burung-burung pun bertasbih ya. Dan burung-burung pun bertahu. Kira-kira begitulah. Kira-kira burung-burung pun tiba-tiba berkicau kalau kita membaca puisinya Tarji itu. Dikembalikan ke inti kata, yaitu bunyi. Tapi bukan sekedar bunyi yang merdu. Tapi memang itu bunyi yang mampu mengekspresikan kedalaman perasaan kita. Nah, itu memang itu makomnya Sutarji di situ. Keren. Ya. Kecerdasan Joko dan tirakatnya adalah yang membuat dia lolos dari seluruh jeratan artistik ini, Gus. Iya. Ada yang terjebak pada aksi panggungnya Tarji saja. Jadi banyak sekali tingkahnya di atas panggung, Betul, tapi tidak menimbulkan efek apapun selain kita mangkel ki jane ngopo to iku. Aksinya di panggung itu tidak menyatu dengan karyanya, dengan spiritualitas hidupnya. Jadi kayak hanya ornamen tempelan aksinya itu. Di Tarji bener itu satu paket. Sampai semuanya itu melebur jadi satu antara Tarji, puisinya, dan cara dia membawakan puisinya itu menyatu. Tidak banyak orang seperti itu. Izinkan aku sekarang tidak titik kalau tidak menyertakan Rendra ya di ruangan ini. Ya. Sebelum nanti ke puisinya Joko, saya akan membacakan puisinya Joko yang saya pilih. Ya. Ya. Ini puncak ketika Rendra ada di satu momentum kepenyairan yang bahkan kalau dia membaca puisi-puisi bertemu dengan puisi-puisi penyair-penyair dunia itu, penyair dunia saja sulit untuk tidak terpukau kepada Rendra. Ya. Saya ambil agak acak saja, tapi seacak-acaknya ketika ketemu Rendra sudah di pamfletnya itu giris gitu loh hati kita ini. Sebatang lisong. Ya. Nah, ini. Ya. Menghisap sebatang lisong melihat Indonesia Raya. Pembukaannya saja sudah begini. Pembukaannya saja
peta Indonesia itu langsung biak gitu ya. Mendengar saat itu 130 juta rakyat dan di langit 2-3 cukong mengangkang. Kata-kata mengangkang itu. Belum cukup itu. Sarkastik tapi puitik. Gimana itu? Ya. Ya. Mengangkang. Berak di atas kepala mereka. Udah, sampai di situ saja. Keras ya. Wah, itu kita di hari-hari ini saja dengan puisi Rendra ini recalling momen loh di hari-hari. Ya. Waduh, ini ada keberkahan kepenyairan kok berlapis-lapis dari Khairil sampai Rendra dan tidak harus bertabrakan satu sama lain. Ya. Ya, Jok, komentar Jok. Ya, Rendra itu satu-satunya penyair yang bisa menciptakan teater kata-kata. Tidak ada yang lain. Ya. Itu istimewanya, ya memang dia sendiri kan seorang aktor teater yang luar biasa. Ya. Tapi menurut saya yang lebih luar biasa, dia itu bisa menjadikan puisinya itu seperti pertunjukan teater. Ya. Dia tidak membacakan di panggung, mendengarkan suara dia membacakan puisi aja, kita sudah kayak menyaksikan sebuah konser kata Kolosal. Ya. Kolosal, ada unsur dramatiknya. Dalam hal itu Rendra tidak tergantikan. Jadi kalau saya melihat Khairil, Tarji, Sapardi, Rendra Gunawan, masing-masing unik. Satu dan lainnya itu istilahnya Mas Pri tidak bertabrakan. Masing-masing itu unik dalam dirinya dan ya beda-beda lah. Ini sebetulnya generasi tahun 70-an ini, mereka kan berjaya di tahun 70-an. Ya. Sangat sulit terulang sebetulnya dalam sejarah puisi Indonesia. Sebagai satu generasi ya memang berikutnya muncul ada 1-2, tapi kan sebagai generasi mungkin saya belum menemukan yang sedasar tahun 70-an, di mana kita menemukan ada Sapardi, Gunawan, Rendra, Tarji. Kalau Khairil jelaslah dia yang nenek moyangnya perpujian Indonesia. Itu luar biasa. Jadi memang mereka itu masing-masing unik. Gunawan beda dengan Rendra, Rendra beda dengan Tarji, Tarji beda dengan Sapardi, Sapardi beda dengan yang lain. Itu Mas, itu. Masing-masing itu sangat susah dibandingkan karena beda-beda. Kita ngomong sastra saja dengan format begini bisa nyesek loh di hati ya. Iya. Sebetulnya nyesek Mas. Sebetulnya nyesek. Ngapain aku berjerih payah wong sebetulnya sudah diselesaikan oleh mereka. Terus harap apa mana itu ya. Harap apa mana itu loh. Iya, memang. Izinkan menutup dengan puisinya Joko. Setelah itu saya nggak minat lagi dengan diskusi ini. Rampung pokoknya rampung. Karena warak gitu loh, sudah. Ya. Begini. Ya. Joko itu tiba-tiba datang dengan begitu. Begitunya itu tidak melawan gitu ya. Tidak juga ingin menggugurkan. Tidak dengan kemarahan eksistensial gitu ya. Saya ambil puisi Joko ya. Perjamuan Kongguan. Iya. Ini Rendra kok bikin judul begini, muntah Rendra itu. Nggak bisa. Bukan hanya nggak bisa, muntah loh Rendra itu. Begini ini hanya sah untuk seorang Joko Pinurba dengan seluruh otentisitas keberadaannya, ya. Dan diksinya itu bukan puisi. Ya orang tetanggaku yang ngomel gitu loh. Ya. Tetapi saya sulit untuk tidak mendengar omelannya itu. Kan ada tuh omelan tetangga kita yang begitu itu. Yang kemudian menjadi sublim. Karena orang itu mungkin memang memiliki cadangan rohani yang sedemikian rupa. Hanya bukan penyair misalnya. Ya. Aku bacakan ya. Nih, Indonesia harap mendengar ini. Mari kita buka. Apa isi kaleng Kongguan ini? Itu kan kelakuan kita semua. Iya. Apa isi kaleng Kongguan ini? Biskuit? Peyek loh, nulisnya peyek itu. Tidak seperti Rendra ya. Langit tetoron warna biru. Tidak seperti itu kan? Iya. Ini peyek. Peyek. Keripik. Ampiang. Atau
rengginang. Ya. Ini misteri kongguan yang paling bersejarah memang. Ya. Simsalabim, buka. Isinya ternyata ponsel, kartu ATM, tiket, voucher, obat, jimat, dan kepingan-kepingan rindu yang sudah membatu. Piye, Nom? Luar biasa. Ketoknya aku ya bakat jadi pembaca puisi ya. Iya. Boleh. Bakat jadi pendedah itu. Wah, ini bakat apa wae pokoknya dibayar, Mas. Wah. Jok, puisimu ini menakjubkanku. Karena bagi saya ini tetanggaku yang sedang mengalami sublimasi sufistik. Kira-kira gitulah puisi ini. Berhasil membawa efek kedekatan ya dengan pembacanya ya, Mas Pri. Oh, lengkap. Di dalam teori jurnalistik itu sudah terekstrak menjadi kumpulan puisi ini. Maka terhadap pertanyaan Gusteran yang tadi itu, apakah seorang craft writer itu harus dilalui, terbukti di sini. Ada asas proximity, asas aktualitas, asas sinisme, asas parodi, asas komedi, asas gelenyengan Mataraman. Itu persilat jurnalisme itu. Ya. Dan nggak peduli kepada kongguan itu merek atau endorser atau membebaskan itu demi apa? Demi lisensi puitik. Aku ketok pinter ya Jok, ngene iki ketok pinter ya Jok ya. Iya nganu wis wangun wis dadi ahli sastra. Dadi kohose Chandra Malik wangun. Wis dihabiskan semua oleh Mas Pri itu wis. Rengginang, Mas, itu peristiwa kongguan itu seperti apa dalam puisi itu? Ya, aku kan sebetulnya itu inspirasi utama mengenai kaleng kongguan itu terus terang dari Gus Dur kan. Karena saya membaca sebuah cerita tentang agama kongguan yang dicetuskan oleh Gus Dur dalam sebuah pertemuan di Madura kalau tidak salah. Dia waktu itu main tebak-tebakan agama ke-6. Agama Kong apa? Orang-orang jawab Konghucu, Gus Dur kongguan. Nah setelah itu saya punya ide, wah ternyata memang kongguan ini bisa menjadi ikon kalau kita ngomongin mengenai hubungan antar manusia apapun agamanya. Paling kongguan itu akomodatif ya Mas, nggak ngesu ya. Desainnya rengginang, terikat, dia tetap happy ya. Iritnya di situ, isinya mbok kacang, rempeyek, kerupuk. Dia tidak marah, dia akomodatif. Jadi sudah melampaui apa ya, dia itu sudah bukan lagi merek biskuit, tapi sudah menjadi ikon kita. Dan di sini saya berhutang budi kepada Gus Dur karena saya membaca kisah itu di Google, di internet tentang Gus Dur. Yang saya ingat agama kongguan. Makanya ada puisiku yang judulnya juga agama kongguan. Sebetulnya itu saya hanya mencoba mendeskripsikan ulang apa yang ada di dalam pikiran Gus Dur mengenai Indonesia ke depan ini melalui kaleng kongguan. Luar biasa. Matur nuwun sangat Mas Joko Pinurbo atas rawuhnya. Selamat menunaikan ibadah puisi. Matur nuwun Gusan dan Mas Pri. Ya, semua sehat dan waras. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.